Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan merehot ya, memanaskan IC yang tadi ya saya buatkan videonya, yaitu sedikit hangat untuk ditembak pakai power supply ya. Jadi kasusnya ini mati total. Jadi sebelum ditekan tombol power ini ampere langsung naik ya di 0,2. Kita kasih fluk dulu. Jadi ini kasusnya, teori-teorinya banyak ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari, kita kasih fluk dulu teman-teman. Jadi ini kasusnya di sini yang hangat ataupun panas, itu biasanya yang mengakibatkan kinerja handphone tidak bekerja. Hasilnya yaitu mati total. Di cas tidak ada reaksi, ganti baterai tidak ada reaksi, ganti LCD tidak ada reaksi ya. Jadi rusaknya pada mesin. Kemudian teman-teman siapkan kaleng, yaitu untuk menutup area-area yang kiranya berbahaya. Untuk blowernya kita setting panas 300, kemudian anginnya di 2 ya. Nah ini untuk fleksibel ini kita tutup, kita kasih lagi di area sini, takutnya terkena hambatan panas ya. Untuk corongnya teman-teman ganti yang kecil ya. Oke, coba kita panaskan. Ini panasnya turunin lagi 370, kita turun ke 300 aja ya. Anginnya di angka 2. Kita akan merehot. Jadi setelah teman-teman memanaskan, jangan ditembak terus ya, takutnya nanti ada beberapa kapasitor ataupun kutu-kutu itu geser ya. Jadi diangkat lagi, kemudian panaskan lagi sambil di sedikit goyang putar ya. Ini yaitu cara merehot IC ya. Oke, cukup. Sekiranya di sini sudah fluknya mendidih ya teman-teman, dilihat kasat mata dia mendidih, maka ya cukup untuk memanaskan ya. Kemudian diademkan ataupun didinginkan dulu ya pakai kipas angin. Nah kemudian setelah teman-teman mengecek area yang konslet, coba dikasih fluk, kemudian di blower uap ya, dipanaskan, siapa tahu sembuh. Tapi jika itu konslet itu di rehat tidak bisa sembuh, maka harus dicabut ya. Kemudian kalau dicabut biasanya sih hilang konsletnya ya, karena kasus konslet itu yaitu pada bagian yang titik yang udah kita tuju ya, ataupun teman-teman harus ganti IC nya ya. Kalau ini IC power, ini konsletnya ada di ini nih, IC ini. Nah sekarang coba kita tes pakai power supply, apakah ampernya masih naik atau tidak ya. Kita matikan dulu blower, jadi sekaligus kita cek ke power supply. Jadi ini kasusnya itu konslet ringan ya teman-teman. Ini power supply nya kita ke atasin agar teman-teman lihat untuk volume ampernya. Kita kasih ganjelan ya. Oke, kita pencet power, kita turunkan dulu di angka 4,2. Ini saya bersihkan dulu ya untuk ininya, karena takutnya masih error. Selanjutnya kita pasang, kita mundur lagi aja biar kelihatan. Nah kita pasang untuk minnya ke
ke arah konektor charger di sini, yaitu ground ya. Selanjutnya ini plusnya jarum, dikasih jarum ya, karena untuk S7 ini ya soketnya seperti ini kecil. Kita taruh di jalur plus, kita perhatikan pada ampernya apakah naik atau tidak. Nah, dia masih naik ya teman-teman. Nah, dia turun lagi. Coba kita pencet power. Nah, ini udah mulai normal ya. Jadi dia naik, IC power bekerja. Nah, tadinya yang saya buatkan videonya yaitu sebelum tekan tombol power dia naik sendiri ya. Kita tempelkan lagi. Nah, dia udah nggak konslet. Nah, ini biasanya CPU ya. Nah, ini nggak konslet ya. Jadi cara mengatasi komponen yang konslet ya seperti itu, di rehoot pakai flux. Kita coba tembak ke 5 volt sekalian. Jadi itu cara mengatasi konslet ringan ya. Coba kita tempelkan apakah masih naik ampernya. Ini volume, ini tombol powernya. Nah, dia udah naik turun lagi. Jadi ini ada kasus, ada yang sedikit yang bermasalah lagi ya. Ini tuh turun lagi. Udah normal ini untuk yang konsletnya. Nah, ini tekan tombol power. Dia mentok di 0,1. Nah, ini udah bekerja untuk jalur IC power yang konslet ini. Tadi di rehoot. Ini IC CPU-nya ya yang bermasalah. Teman-teman tinggal lanjut lagi untuk di di rehoot IC CPU-nya. Jadi ini untuk kasus menanganin konsletnya udah. Coba kita untuk di cas apakah ada hasil pergerakan nyala atau tidak ya. Kita ambil charger. Nah, coba kita cas apakah ada tanda-tanda kehidupan. Kalau tidak nyala di cas berarti CPU modar ya. Ini konsletnya udah beres ya, tidak mengganggu lagi. Coba kita colokkan. Kuku agak sedikit sakit ini. Coba tekan tombol power. Apakah ada reaksi yang hangat panas? Nah, ini yang tadi udah saya panaskan, udah mulai stabil. Nah, ini fix IC CPU ya. Jadi teman-teman harus melanjut ke area CPU ya. Ya, kalau IC CPU itu rata-rata dia blast, tidak ada reaksi menyala ke arah layar ya, tapi mesin bekerja, dia mengecas, dia tetap mengecas ya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman, yaitu untuk tutorial cara merehoot komponen IC yang konslet ringan ya. Itu coba di blower ya, kasih flux ya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau cairan fluknya udah sedikit mendidih, kita selesai ya. Baru teman-teman cek ke power supply gitu ya. Kita coba tes sekali lagi. Kita setting di bawah 5 volt ya. Saya masih penasaran. Ini harus dieksekusi ke area CPU. Untuk IC CPU Samsung S7 aja ini lumayan rumit ya, karena dia rangkap dengan MMC ya. Makanya jarang ada yang berani ya counter servis itu mengakalin IC CPU.
itu udah kelas berat termasuknya ya. Jadi IC nya itu nempel dengan MMC ya, digancet ya. Ini coba kita tempelkan lagi, penasaran apakah masih naik ya. Dia masih naik teman-teman, tadi udah normal, ini naik lagi ampere. Nah, tekan tombol power, naik turun. Ini bekerja dia, nahan dia, tapi ini CPU nya nggak mau ngerespon ya. Itu dulu power udah bekerja tuh, udah bekerja normal itu. Kalau seperti itu 0,2 udah bekerja, ini CPU doang ya. Jadi ini yang tadi saya panaskan udah normal lagi ya. Mulai naik dia. Ini udah saya lepas powernya, dia bekerja ya. Nggak ngerespon ini untuk CPU nya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Silahkan di subscribe, ikuti berteman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk menangani kasus konslet ringan ya pada Samsung S7 Edge. Ternyata ini berlanjut ke area CPU ya. Jadi gantung di 0,1 ataupun 0,2 itu adalah konslet ringan ya pada handphone Android. Silahkan share, silahkan komentar jika ada kerusakan handphone. Cukup sekian, terima kasih.